Mari kita lihat berita terpopuler yang pertama. Mahkamah Agung resmi melantik Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Senin 9 Februari 2026 hari ini. Di hadapan Ketua M.A. Sunarto, Thomas mengucapkan sumpah jabatan untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, serta berjanji akan setia terhadap konstitusi negara. Sebelum resmi menduduki kursi panas di Jalan Tamrin, pencalonan Thomas telah mendapatkan persetujuan dari DPR dalam rapat paripurna pada masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Kecepatan proses politis di parlemen ini menegaskan adanya sinkronisasi yang sangat rapat antara lembaga eksekutif dengan legislatif. Pasar kini memantau apakah harmonisasi ini akan memperkuat sistem atau justru melemahkan check and balances dalam kebijakan ekonomi. Profil Thomas yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Bendahara Umum Partai Gerindra memunculkan analisis mengenai independensi Bank Indonesia. Sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, kehadirannya di Bank Sentral dianggap sebagai upaya penyelarasan total antara kebijakan anggaran dan pengendalian mata uang. Tantangan terbesar Thomas Djiwandono adalah membuktikan bahwa BI akan tetap menjadi sistem yang otonom di tengah tekanan anggaran pemerintah yang ekspansif. Publik akan mengawasi apakah sumpah jabatan yang diucapkan siang ini mampu menjadi benteng terhadap intervensi politik dalam setiap keputusan suku bunga maupun likuiditas. Pemirsa, kita lihat informasi terpopuler yang kedua di mana MRT Jakarta resmi memulai pembangunan ekspansi rute Timur Barat sepanjang 25 km yang menghubungkan Tomang hingga Medan Satria Bekasi pada tahun 2026 ini. Proyek strategis ini diawali dengan eksekusi paket kontrak CP104 untuk jalur bawah tanah dari Tamrin hingga Kuitang serta paket CP109 untuk jalur dan depo di Rorotan Jakarta Utara. Integrasi infrastruktur lintas provinsi ini diharapkan menjadi solusi fundamental dalam memperbaiki arsitektur mobilitas di kawasan penyangga ibu kota. Bagi warga Bekasi, jalur sepanjang 25 km ini adalah solusi yang nyata untuk memangkas waktu tempuh menuju pusat Jakarta tanpa harus terjebak di jalan raya. Integrasi dari Tomang hingga Medan Satria Bekasi ini akan menjadi tulang punggung baru transportasi massal yang menghubungkan Jakarta Barat dengan Jawa Barat secara langsung. Penetapan jalur Timur Barat ini menjadi prioritas eksekusi MRT Jakarta untuk memperluas jangkauan layanannya secara signifikan. Namun dengan dimulainya pengerjaan fisik pada tahun 2026 ini, penumpang atau masyarakat harus bersiap dengan dinamika konstruksi di sepanjang Jalan Tamrin hingga Rorotan demi terwujudnya arsitektur transportasi yang lebih modern. Misal kita lihat informasi terpopuler yang ketiga, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengekspresikan kekecewaannya yang mendalam terhadap manajemen BPJS Kesehatan akibat penonaktifan serentak 11 juta peserta penerima bantuan iuran atau PBI pada Februari 2026. Langkah drastis ini memicu kejutan sistemik di tengah masyarakat karena dilakukan tanpa sosialisasi efektif sehingga banyak peserta yang baru menyadari statusnya nonaktif saat membutuhkan layanan kritis seperti cuci darah. Pemerintah menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk kuota nasional PBI tetap terjaga untuk 96,8 juta jiwa tanpa adanya pemotongan sedikit pun. Purbaya menilai pemerintah mengalami kerugian ganda di mana dana tetap dikucurkan namun citra pemerintah menjadi buruk di mata publik akibat kekonyolan operasional. Keributan massal ini dianggap sebagai kegagalan manajemen dalam menyinkronkan data peserta dengan realita di lapangan. Sebagai langkah mitigasi, Kementerian Keuangan menyarankan agar BPJS Kesehatan melakukan pemutahiran data secara bertahap dengan metode rata-rata tiap 3 hingga 5 bulan. Penonaktifan peserta harus diberikan jeda waktu 2-3 bulan sebelum resmi berlaku, agar masyarakat memiliki ruang untuk menerima informasi dan tidak terjebak dalam kepanikan mendadak. Selama masa transisi tersebut, peserta yang merasa masih layak mendapat bantuan diberikan hak untuk menyampaikan sanggahan kepada Kementerian Sosial. Kemensos akan melakukan asesmen ulang untuk menentukan kelayakan status kepesertaan bagi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran dan tidak merugikan hak dasar warga negara.
Pemirsa, kita lihat informasi terpopuler yang terakhir. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menepis isu kekosongan kas negara dengan menyiapkan anggaran total sebesar 56,46 triliun rupiah untuk program PBIJK pada tahun 2026. Bendahara negara memastikan tidak ada pengurangan alokasi iuran sedikit pun demi menjaga integritas jaminan kesehatan nasional. Dari total pagu tersebut, sebesar 46,46 triliun rupiah sudah tersedia dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan siap untuk segera digunakan. Sementara terdapat dana cadangan sebesar 10 triliun rupiah yang saat ini masih diblokir karena menunggu kejelasan kebijakan penggunaan dari pihak Kemenkes. Pemerintah menantang Kementerian Kesehatan untuk segera memutuskan penggunaan sisa anggaran tersebut. Apakah akan digunakan untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran? Kementerian Keuangan menyarankan BPJS Kesehatan untuk segera melobi Kemenkes agar hambatan birokrasi ini segera dibereskan supaya dana dapat segera dicairkan. Selain dana di Kemenkes, Purbaya juga mencadangkan anggaran tambahan sebesar 10 triliun rupiah di pos bendahara umum negara sebagai bantalan likuiditas. Posisi kas negara diklaim sangat kuat, terbukti dari adanya dana tidak terpakai sebesar 270 triliun rupiah pada tahun lalu yang menjadi penopang cadangan fiskal kita. Purbaya menegaskan bahwa isu keterlambatan pencairan bukan karena masalah likuiditas pemerintah, melainkan karena lambatnya proses penyusunan kebijakan di level teknis. Seluruh program jaminan sosial akan terus didukung asalkan penggunaan anggaran memiliki dasar hukum dan pemanfaatan yang jelas di mata pemerintah.